Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistiawati, NPM 1951040291. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis mengenai tentang strategi bisnis di pandemi COVID-19. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Menyebarnya virus COVID-19 ke seluruh dunia berhasil memaksa semua negara berjuang mati-matian, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga di seluruh bidang kehidupan. Indonesia bahkan mencatat penurunan ekonomi hingga 2,97 terendah sejak tahun 2001. Strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19 harus dilakukan hati-hati agar usaha yang dilakukan tidak kolaps. Diversifikasi produk jualan. Pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam mempertahankan hubungan supaya keberadaannya tidak hilang karena persaingan pasar yang semakin ketat. Munculnya pesaing usaha disinyalir sebagai tanda masih tingginya permintaan pasar. Menurut Effendi, diversifikasi adalah sebuah tindakan untuk memperluas barang dan jasa perusahaan dengan cara menambah jenis produk baru atau memperluas pilihan jenis warna atau tipe. Diversifikasi bertujuan untuk menambah peluang perusahaan dan menambah laba. Strategi diversifikasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi diversifikasi konsentris. Ini adalah sebuah strategi dengan cara menambah jumlah produk. Penambahan produk yang dijual harus berkaitan dengan produk yang dipasarkan sekarang. Keberhasilan strategi ini harus memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama, perusahaan harus mencari peluang di sektor yang peluang persaingannya tidak atau rendah perkembangannya. Yang kedua, produk baru setidaknya mampu meningkatkan penjualan produk saat ini. Yang ketiga, walaupun produknya tergolong produk baru, namun harga jual yang diajukan harus kompetitif. Keempat, harga dari produk sebelumnya sedang mengalami penurunan. 2. Strategi diversifikasi horizontal. Strategi ini membutuhkan penambahan produk baru yang tidak terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan saat ini. Pengambilan jenis strategi ini mensyaratkan beberapa hal, antara lain, yang pertama, konsumen yang loyal dimiliki perusahaan sehingga memungkinkan tingkat keberhasilan menarik minat konsumen tersebut cukup besar. Yang ketiga, produk yang ditawarkan diprediksi mampu memberikan tingkat keuntungan yang cukup signifikan. Yang keempat, saluran distribusi produk lama dapat juga dimanfaatkan untuk promosi produk yang baru. Yang ketiga, strategi diversifikasi konglomerat. Ini adalah strategi bisnis dengan menambahkan produk baru. Keuntungan dari bisnis ini adalah jika salah satu bisnis mengalami kemudahan profit, maka perusahaan tidak akan goyah. Perusahaan akan mampu bertahan bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, karena investasi perusahaan tidak hanya pada satu keranjang saja. Merubah strategi pemasaran. Strategi pemasaran di tengah COVID-19 ini cukup memutar otak para pelaku usaha. Adanya social distancing yang harus diterapkan membuat banyak industri dan usaha yang dilakukan gulung tikar karena sepi pembeli. Pelaku usaha harus memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. Pemesanan secara online terbagi atas macam-macam jenisnya, antara lain, yang pertama, content marketing, kedua, mobile marketing, ketiga, continuous marketing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.